Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Pak D Otomotif. Untuk konten kali ini saya akan sedikit berbagi tentang penggantian full filter punyanya Innova Ribbon. Nah, keluhannya pertama ini muncul di MID, di combination meter itu replace full filter gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada muncul tulisan replace full filter atau indikator bahan bakarnya nyala, itu ada beberapa penyebabnya yang akan kita bahas di sini. Untuk kali ini untuk Innova Ribbon ini keluhannya adalah muncul tulisan replace full filter dan ada tanda segitiga itu ya di MID-nya. Nah, untuk bahasan kali ini bagaimana cara area mana yang rusak yang harus diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah water sedimenter atau rumahnya full filternya Innova Ribbon gitu ya. Bentuknya seperti ini. Ini tempatnya ada di daerah mesinnya yang ada di depan. Nah, munculnya tulisan replace full filter atau gambar segitiga, atau kalau yang di Innova lama itu seperti kalau kita kehabisan bahan bakar gitu. Nah, itu munculnya dari water sedimenter ini. Nah, ada beberapa kemungkinan yang bisa muncul dari memunculkan tulisan itu tadi. Bisa karena water sedimenternya ini ada airnya di bawah. Yang pertama, yang kedua itu filternya ini kotor. Filternya kotor, jadi di switchnya yang kedua itu vakum gitu ya. Jadi memunculkan tulisan itu tadi. Yang paling umum itu ada dua itu tadi. Yang pertama ada bahan bakarnya mengandung air dan airnya sudah berlebihan di dalam water sedimenter. Nah, yang kedua karena full filternya kotor, jadi saat disedot kurang lancar gitu ya, baru dia memunculkan tulisan dan indikasi di MID-nya tadi. Nah, bagaimana cara mengetahui yang rusak itu karena kebanyakan air apa kotor? Kita lakukan bongkar ya, dibuka ya. Nah, ini dibongkar dulu, switchnya, soketnya dilepas, dan disitu ada baut 10-an, kita kendori lepas, baru kita lepas selang-selang yang ada water sedimenternya. Disitu ada 4 selang, in out sama selang kembalinya itu, selang kembali in outnya juga. Setelah kita lepas itu semua, oke, kita angkat full filternya. Jadi penampakan full filternya dari luar tuh seperti ini penampakannya. Cukup mengerikan. Nggak mengerikan seperti kisah cintaku. Iya. Nggak usah baper teman-teman. Lanjut aja ya. Nah, di sini ada tandanya teman-teman. Ada tulisan open itu. Ada segitiga di atasnya, ada segitiga di tulisan opennya, dan di segitiga di bawahnya itu nanti buat tanda pemasangan juga. Jadi biar pas. Selanjutnya, bentar. Nah, setelah kita putar open, jadinya seperti ini. Nah, ketika sudah kita putar open, gimana ngepasnya? Jangan langsung tarik, pakai obeng aja, dicukil gitu ya, apa namanya? Di bahasa Indonesia diungkit ya. Diungkit ke atas. Nah, ketika sudah kita ungkit ke atas, nanti keluarnya seperti ini. Nah, full filternya seperti ini teman-teman yang model Innova Ribbon. Kalau dilihat dari sini kita bisa analisa kalau full filternya ini kotor. Jadi supply pumpnya nyedotnya berat. Ketika berat di switchnya nanti ada kevakuman gitu ya, vakum, terus mengindikasikan harus ganti. Jadi hanya replace full filter atau lepas filter solarnya ke full filter bahan bakarnya gitu ya. Nah, yang kedua, jika ini masih bersih teman-teman, kita lihat di wadahnya ini, terbalik ya gambarnya, bentar. Di dalam sini, ini solarnya sudah saya buang. Di sini nanti ada kayak airnya itu di bawah, yang paling bawah, soalnya
solar, terus airnya paling bawah. Nah kalau ada banyak air di sana itu nanti ada kayak pelampung, dari pelampungnya naik switchnya itu timbul gitu ya. Nah di bagian bawah ini juga ada namanya drain cook ini teman-teman. Ini buat nguras airnya aja. Kalau nggak pengen buka filter solarnya, contoh habis ganti filter solar kok buat jalan beberapa waktu gitu aja kok udah nyala lagi, kita bisa buang dari sini aja teman-teman. Kita buang lalu kita lakukan reset. Nah karena tadi sudah diketahui penyebabnya, yaitu full filternya atau filter solarnya tadi kotor, kita ganti saja filter solar dengan yang baru, tapi gunakan filter solar yang ori teman-teman. Nah kalau penampakan filter solar ori sama enggak ori itu kita bisa lihat dari materialnya. Kalau yang ori itu panjangnya lebih pendek dikit daripada yang enggak ori itu. Nah terus bahannya ini berbeda. Kalau bahan yang ori dia bentuknya yang baru sama yang lama akan tetap seperti ini. Jika kalau yang enggak ori itu nanti akan keriput kayak orang tua gitu, kulitnya keriput. Nggak lucu ya. Ya nggak lucu saya ya. Jadi gunakan yang ori, karena kalau yang nggak ori nanti itu bisa paling jalan berapa itu sudah nyala lagi, minta ganti lagi filter solarnya. Gunakan part yang ori gitu ya. Lalu setelah dilakukan setelah kita beli gitu ya, kita langsung melakukan pemasangan pada water sedimenternya. Nah seperti ini pemasangannya. Ini diperagakan oleh teman saya, orangnya agak beringas ya, kita lihat aja. Nah filter solar yang baru kita pasang pada wadah yang bagian bawah water sedimenternya gitu. Nah ini coba lihat aja, perlahan-lahan saya komentari seperti pemain sepak bola. Ya kita ganti dulu karetnya teman-teman, atau o-ringnya di wadahnya itu, karena kalau nggak ganti itu nanti akan bocor. Tapi kalau kita beli filter solar udah pasti ada karetnya yang baru gitu. Nah setelah kita masukkan, kita pastikan tanda yang di bawah sama yang di atas sama, lalu kita tekan. Nah ini tekan agar permukaannya yang bawah sama yang atas itu rata gitu ya teman-teman. Baru kita putar. Tadi kan kalau open untuk melepas, kalau untuk masang kebalikannya aja, kita balik putarannya. Nah seperti ini. Lebih nasi 2 orang, yang satu megang, satu muter gitu. Nah tadi yang satu saya buat pegang kameranya ini biar dia pasang sendiri, tapi kalau lebih enak sih 2 orang. Nah pastikan pas teman-teman ya, itu pastikan pas tandanya, yang atas bawah, yang atas tengah sama yang bawah. Nah yang ini switch kalau air, banyakkan air tuh yang bawah itu switchnya teman-teman. Kalau yang karena filter solar kotornya itu yang bagian atas. Nah pasang drain cooknya juga, pasang sampai kenceng, pakai tangan aja cukup teman-teman ya, biar o-ringnya nggak pecah, wadahnya juga tetap awet. Nah oke, setelah itu kita pasang selang-selangnya. Untuk selang out yang menuju ke supply pump kita jangan pasang dulu selangnya, itu yang ditutup tangan. Kita kocok dulu, kocok secara perlahan, keluarkan sampai di outnya ini keluar. Agak sabar ya teman-teman ya, agak santai sampai keluar. Tapi jangan bayangkan yang tidak loh ya, kocok manual biasa saja, ditutup, tutup buka gitu sampai terasa. Nah itu kan sudah keluar, itu setelah dikocok dia keluar, wis asik. Setelah keluar kita pasang klemnya dengan benar ya teman-teman ya. Nah pasang, oke, kocok lagi sampai terasa agak keras. Jika sudah, nah ini soketnya jangan dipasang dulu, buat ngeriset indikator full filternya yang replace tadi. Karena saya suka kebersihan, nah kita lakukan bersihkan dulu menggunakan air gun ya, kita semprot angin
karena kebersihan itu sebagian dari kotor yang tertunda. Iya ya, enggak, kebersihan sebagian dari iman. Dan biar orang yang punya mobilnya itu seneng gitu ya, kalau bersih gitu kan seneng. Nah setelah itu switchnya jangan dipasang dulu ya teman-teman, kita on kan kontaknya, kita on, tunggu 5-10 detik gitu, 5-10 detik. Setelah kita tunggu 5-10 detik, baru kita pasang soketnya. Nah risetnya gitu aja teman-teman, jadi jangan dipasang dulu switchnya, kita on kan 5-10 detik baru kita pasang switchnya. Udah, risetnya gitu aja. Nah baru setelah itu kita lihat lagi, on kan tadi dia indikator replace full filternya sudah tidak ada, problem solved. Nah itu tadi filter dan bagaimana cara menggantinya. Tapi kalau nggak di jalan, kalau nggak ada, maksudnya belum bisa sempat ganti, nggak apa-apa, dipakai dulu aja teman-teman nyampe kita menemukan bengkel buat nyari full filternya, karena itu kan nggak terlalu berpengaruh gitu ya, nggak sampai mogok gitu. Soalnya ini kan cuma indikator menandakan bahwa full filter ini sudah kotor, waktunya ganti gitu. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat bagi saya dan Anda yang ada di rumah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.